Check this out. Tanpa pilihan, Zhang Yi menolaknya untuk tuannya, menyatakan dia bisa mengambil tubuhnya tetapi bukan hatinya. King Lian mengertakkan giginya dan bertanya apakah dia ingin Yue Yao untuk 10 poin dan berapa banyak poin yang akan dia dapatkan. Zhang Yi menjawab 5, jadi dia dengan sedih mempertanyakan mengapa dia hanya mendapat setengahnya. Setelah itu, dia menggigitnya dengan jengkel dan menyatakan dia menginginkan segalanya sehingga Zhang Yi terkejut, merasa terluka karena gigitan, dia menyamakannya dengan harimau. Jadi dia membuangnya, mengumumkan dia akan mendapatkan tubuhnya cepat atau lambat. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia bersumpah untuk membuatnya jatuh cinta padanya seperti bagaimana Yue Yao melakukannya. Melihatnya berangkat, Zhang Yi mengira itu sudah berakhir karena dia akan mengalami waktu yang buruk di masa depan karena dia memperhatikannya sekarang. Beberapa saat kemudian, setelah mengeluarkan pil dalam dari domba iblis, King Lian menyatakan dia akan meninggalkan mayatnya untuknya. Tanpa menunggu jawabannya, dia terbang, bersumpah dia akan membuatnya membungkuk padanya begitu mereka bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah dia pergi, Zhang Yi bertanya-tanya mengapa dia sedih tetapi dia menduga dia tidak akan bisa menahan godaan lain kali ketika hati Daoisnya menghilang. Kemudian, Zhang Yi kembali ke gadis-gadis dengan domba iblis di tangan. Ketika Shen Chenyu mendekat, dia mencium aroma seorang wanita padanya, jadi dia dengan canggung mempertanyakan bagaimana mungkin ada seorang wanita ketika mereka berada di antah-berantah, ketakutan akan hidung sensitif Shen Chenyu. Benar saja, Shen Chenyu menjawab dia bisa mencium bau seseorang berbohong. Untuk melarikan diri, Zhang Yi menertawakannya dan mengatakan kepadanya untuk tidak berpikir banyak ketika dia mengundang semua orang untuk memanggang daging tetapi Shen Chenyu bertanya-tanya dengan siapa sebenarnya yang dia temui. Di sisi lain, Zhang Loyan bersukacita dan bahkan Bai Ze yang sekarat meluruskan dirinya dengan penuh semangat. Sementara itu, Shen Chenyu memperhatikan perilaku Zhang Yi yang tidak biasa sehingga dia memutuskan untuk menemukan kelemahannya dan menggunakannya untuk membuat permintaan. Saat senja, semua orang kembali dengan bahagia ke Sekte Daois kecuali untuk Zhang Yi yang berharap tuannya tidak akan mengetahui kalau tidak dia pasti akan dihukum. Tidak jauh, para murid tidak senang begitu mereka melihat kedatangan Zhang Yi. Para murid dengan hangat menyambut mereka tetapi Zhang Yi menutup mereka jika tidak, tuannya akan diberitahu. Demikian pula, para murid ingin tahu tentang bagasi Zhang Loyan, tetapi dia dengan hati-hati beralasan itu hanya beberapa daging kambing dan dia akan memberikannya kepada mereka jika mereka menginginkannya. Pada saat itu, Yue Yao muncul dan menelepon Zhang Yi, mempertanyakan mengapa dia masih memiliki wajah untuk kembali setelah berlari ke keluarga Zhang Loyan dan menikahinya. Keduanya memucat ketika Zhang Yi merasakan niat pembunuhan yang luar biasa itu memancarkan. Sementara itu, Shen Chenyu terkejut dengan kecantikan Yue Yao jadi setelah melihatnya, dia tiba-tiba merasa seperti mengabaikan Zhang Yi untuknya. Shen Chenyu kemudian mendekati Yue Yao dan mengungkapkan Zhang Yi meninggalkan sekte untuk membantu Zhang Loyan memutuskan pertunangannya. Menyempit matanya, Yue Yao mempertanyakan siapa dia. Shen Chenyu menjerit dan menampilkan dirinya sebagai putri Zhou yang agung, mengungkapkan janji Zhang Yi untuk diperkenalkan kepada Yue Yao karena dia ingin menjadi muridnya. Mendengar kata-kata langsung, Zhang Yi dan Zhang Loyan lebih memucat. Benar saja, Yue Yao mengeluarkan tas kosong dan mengumumkan bahwa mereka akan dihukum terlepas dari alasannya karena mereka telah melanggar aturan sekte. Setelah tas kosong dibuka, ruang yang melengkung dan kedua Zhang Yi dan Zhang Loyan tersedot ke dalam. Tepat setelah itu, Shen Chenyu berlutut dan berbicara kepada Yue Yao sebagai tuan dan memohon pengampunan karena terlalu banyak berbicara, menyebabkan mereka dihukum. Tapi Yue Yao berbalik dan menolak untuk dipanggil tuannya karena dia belum diterima sebagai muridnya, membuat Shen Chenyu terdiam. Di dalam kantong void, Zhang Loyan meminta maaf tetapi Zhang Yi menjawab mereka harus melupakannya karena sangat lunak terhadapnya untuk hanya menguncinya di dalam. Memeriksa misinya, Zhang Yi mendapati tidak ada waktu yang tersisa sehingga dia merasa dia akan mengecewakan tugas itu. Pada saat ini, badai melanda Sekte Daois. Namun, Shen Chenyu masih berlutut di tanah. Dia bertanya-tanya apakah Yue Yao akan benar-benar menolaknya karena dia hampir tidak berhasil memasuki sekte. Murid itu mengakui kegigihannya tetapi murid lain menjawab akan sulit untuk menjadi murid Yue Yao karena dia adalah putri dari dinasti Zhou yang agung.
Pada saat yang sama, Shen Chenyu dengan sedih memikirkan Zhang Yi dan Zhang Luoyan, bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Tidak diketahui olehnya, Yue Yao mengamati melalui pintu dan pemandangan hujan mengingatkannya pada masa lalu. Dia memohon para pembudidaya untuk membiarkannya bergabung dengan sekte Daois, menawarkan semua uang yang dia tabung. Namun, para pembudidaya menggertaknya karena menjadi pengemis dengan sedikit uang, jadi dia hanya bisa menggigit giginya, dengan mengatakan dia tidak akan menyerah pada budidaya. Dia percaya dia adalah yang terkuat dan tidak akan menangis sehingga dia akan bertahan hidup dan mengandalkan dirinya untuk terus mengolah. Beberapa saat kemudian, pikiran Yue Yao kembali ke masa kini. Jika Shen Chenyu ingin menjadi muridnya, Yue Yao mengharuskannya untuk memiliki hati yang tegas. Keesokan harinya, Yue Yao membuka pintu dan melihat Shen Chenyu masih berlutut di tanah. Dia mendekati dan bertanya mengapa dia ingin bergabung dengan sekte Daois sehingga Shen Chenyu menjawab tetapi dia tergagap, berpikir dia memiliki tujuan baru alih-alih Yue Yao dan Zhang Yi sebagai alasannya. Dengan wajah yang tegas, dia memberitahu Yue Yao bahwa dia ingin menumbuhkan cara Great Daois. Tepat setelah itu, Yue Yao berbalik, mengatakan ada terlalu banyak air dan perlu dibersihkan sehingga Shen Chenyu mengambil tugas itu, berpikir dia akhirnya diterima. Pada saat yang sama, Yue Yao memandangi tas yang kosong ketika dia memutuskan untuk menyelesaikan beberapa masalah dengan Zhang Yi dan Zhang Luoyan tetapi dia bertanya-tanya mengapa mereka bernafas dengan sangat lemah. Berpikir mereka mungkin mati lemas, dia mengintip ke dalam dan melihat mereka berpelukan tertidur, membuatnya terdiam. Tanpa ragu-ragu, Yue Yao melemparkan mereka keluar karena penghinaan mereka, mengejutkan Shen Chenyu yang ada di dekatnya. Zhang Yi bertanya kepada tuannya apa yang terjadi sementara Zhang Luoyan mengeluh dibangunkan dari tidurnya. Jadi Yue Yao menghukum mereka untuk membersihkan sekte dengan Shen Chenyu dan di masa depan, semua tugas di sekte itu akan menjadi tanggung jawab mereka. Tepat setelah itu, sistem memberitahu Zhang Yi untuk menyelesaikan misi dan menerima 50 kekuatan ajaib sebagai hadiah. Pada saat yang sama, gadis-gadis itu senang mereka tidak akan menyapu lantai bersama sementara Zhang Yi juga berterima kasih kepada tuannya, menyatakan dia akan yang terbaik. Tindakan mereka membuat Yue Yao bingung karena mereka dihukum tetapi mereka senang tentang hal itu. Ketika Zhang Yi mengeluh tentang dikurangi menjadi pelayan dari menjadi saudara lelaki senior sekte, Shen Chenyu senang dan dinyatakan membersihkan adalah bagian dari cara penanaman sehingga dia harus melakukan yang terbaik, berpikir dia tidak bisa mempermalukan dirinya di depan Zhang Yi. Melihatnya bekerja keras, Zhang Luoyan menyesalkan bagaimana dia hanya bisa mendayung. Saat itu, para murid tiba dengan alat pembersih, menyatakan pembersihan adalah yang paling mulia karena mereka menawarkan bantuan mereka. Ketika mereka menerima tawaran mereka, Shen Chenyu bertanya-tanya apakah Zhang Yi adalah Raja Laut karena banyak gadis ingin mendekatinya. Melihat keributan di bawah, Yue Yao merasa kesal. Memegang gagang pedangnya, dia mencoba menenangkan keinginannya untuk membunuh Zhang Yi, mengira dia telah menghadiahinya sebagai gantinya. 7 hari kemudian, antusiasme para murid untuk membantu Zhang Yi diintensifkan sehingga memohon kepada mereka untuk tidak datang jika tidak, tuannya akan salah paham. Benar saja, Yue Yao tiba dan menegur perilaku mereka yang ceroboh dan memalukan sehingga Zhang Yi bersama dengan para murid beralasan mereka hanya membersihkan. Untungnya, Yue Yao membiarkan mereka pergi dan mengungkapkan bahwa dia memiliki sesuatu untuk membahas tanah terlarang orang barbar di pasir yang telah dibuka dan harta karun telah ditemukan, bahkan darah Raja Barbar yang dapat merangsang garis darah siap diperebutkan. Jadi Zhang Yi bertanya apakah dia mendapatkannya yang dia konfirmasi, memberitahunya bahwa dia akan pergi dan membawa Shen Chenyu dan Zhang Luoyan untuk berlatih. Zhang Yi menerima tugas itu sejak lebih cepat dia menjadi lebih kuat semakin cepat dia bisa melindungi sekte Daois dan tuannya. Setelah itu, Yue Yao melemparkan eliksir pengisian Qi untuk dibawa bersamanya. Senang, Zhang Yi membantu eliksir secara intim, menanyakan apakah itu cinta tuannya untuknya. Namun, Yue Yao memarahinya karena berbicara omong kosong ketika dia mendesaknya untuk dengan cepat keluar jika tidak, dia akan memukulinya menjadi penjara bawah tanah. Terlepas dari kata-katanya, Zhang Yi tetap penuh kasih sayang, mengklaim dia memahami hatinya. Kemudian, mereka melakukan perjalanan ke tanah barbar. Mereka berbicara ketika mereka mendekati kota barbar di atas Baize yang sedang tidur.
Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di sekitar kota. Ketika mereka berjalan di sepanjang jalan, Zhang Luoyan bertanya-tanya mengapa tidak ada makanan di kota, tetapi Zhang lebih peduli tentang para pembudidaya yang kuat di sekitar mereka. Meskipun demikian, dia terpesona oleh betapa berpikirannya orang-orang barbar karena mengizinkan ras lain untuk berkumpul di tempat mereka sehingga dia tidak mengerti tentang mata Shen Chenyu yang tergila-gila yang menatapnya. Saat itu, beberapa gadis bersayap muncul di depan mereka, menuntut untuk memeriksa tubuh Zhang Yi. Tapi kelompok Zhang Yi mengabaikan mereka dan sebaliknya mencari sesuatu untuk dimakan, membuat mereka kesal. Tanpa ragu, gadis-gadis bersayap memerintahkan mereka untuk berhenti, jika tidak ada abu mereka yang akan ditinggalkan. Pada akhirnya, Zhang Yi menemukan mereka berisik sehingga dia menunjukkan kepada mereka sekilas kekuatannya. Gadis-gadis itu tidak berdaya melawannya, tetapi pada saat yang sama, mereka merasakan rasa sakit yang menyenangkan sehingga mereka menduga dia menahan diri karena dia merawat mereka. Pada saat itu, sosok lain muncul. Dia adalah Chen Xiaokui, suci kerajaan iblis selatan, dan menyebutkan bagaimana Zhang Yi menjadi kasar dengan para pelayannya meskipun baru saja tiba. Ketika dia mengenali identitasnya, gadis-gadis di samping Zhang Yi gusar karena melihat Vixen lain. Pada saat itu, pelayan itu berpegang teguh pada Chen Xiaokui, meminta bantuan sementara yang lain menuduh Zhang Yi menganiaya mereka. Tapi Chen Xiaokui melihat segalanya, jadi menegur mereka karena mengeluh ketika mereka adalah orang-orang yang menyinggung Zhang Yi di tempat pertama. Setelah itu, mata Chen Xiaokui bersinar, mencurigai para pelayan berusaha memulai perang antara iblis dan umat manusia sehingga dia mengumumkan bahwa mereka layak dieksekusi. Setelah ini, aura yang menakutkan meletus dari tubuhnya dan menabrak para pelayan, mengirim mereka terbang. Melihat mayat-mayat itu, Zhang Yi berpikir Chen Xiaokui hanya menggunakan seni penglihatan dan mampu membunuh kedua setan itu, membuatnya menyadari bahwa dia juga berada di tahap spiritualisasi. Chen Xiaokui kemudian semakin dekat dengan Zhang Yi dan mengusulkan kerjasama tentang darah Raja Barbar, jadi Zhang Yi mengira dia adalah orang yang kejam yang layak untuk dikoyakasikan karena pelayannya tidak terhindar. Namun, gadis-gadis itu tidak senang dengan Chen Xiaokui dan mengutuknya karena menjatuhkan hati Daois Zhang Yi. Tapi Zhang Yi memegang pergelangan tangan Chen Xiaokui, menyatakan dia bermain dengan api karena jika dia ingin bekerja sama dengannya, dia perlu membayar harga, jadi dia menawarkan untuk saling membantu, berpikir dia begitu jantan dan kuat. Tepat setelah itu, sistem memicu misi untuk bekerja sama dengan Chen Xiaokui dan mendapatkan apa yang dia inginkan dalam waktu 3 hari, jika tidak jenis kelaminnya akan diubah menjadi iblis wanita. Zhang Yi mengutuk penalti teduh sistem tetapi kekuatan ajaib dan 2 buku keterampilan peringkat es murah hati sehingga ia menduga tujuannya akan sulit dicapai. Akibatnya, dia memikirkannya sejenak, membuat Chen Xiaokui bertanya mengapa dia ragu-ragu ketika dia cukup tulus. Tetapi ketika Chen Xiaokui bertanya apakah dia harus pergi bersamanya atau apakah dia akan datang kepadanya, gadis-gadis itu mengamuk dan Bai Ze yang malang diseret oleh Shen Chenyu sebagai senjata. Chen Xiaokui membuat mereka marah lebih jauh dan menyatakan dia akan mengambil permata keluarga Zhang Yi di masa depan. Jadi kekacauan meningkat dan Zhang Yi terperangkap di antaranya. Pada saat itu, setan muncul dan memarahi tindakan memalukan Chen Xiaokui yang mengecewakan bagi ras iblis. Selain itu, ia mengutuk Chen Xiaokui karena tertarik pada pria manusia yang lebih tampan darinya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan komen, agar Mimin semangat untuk membuat video selanjutnya.